Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valendriani, NIM 171420177. Saya dari Perbankan Syariah, peserta KKN Daring 2020, hari ke-18. Kali ini saya akan membahas tentang akad hawalah. Yang pertama, definisi hawalah. Hawalah merupakan akad pemindahan uang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post-date check, namun disesuaikan dengan prinsip syariah. Adapun jenis-jenis hawalah ada dua. Yang pertama, hawalah mutlaqoh. Hawalah mutlaqoh ini terjadi jika orang yang berhutang ini mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa disadari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Yang kedua, hawalah hak, yaitu pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Hal ini bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah. Yang berganti adalah piutangnya. Yang kedua, hukum hawalah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah. Dan yang keduanya, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Apabila dilimpahkan penagihan salah seorang di antara kamu kepada orang yang mampu, maka terimalah pelimpahan itu. Selanjutnya ada rukun hawalah. Yang pertama ada muhil, yaitu orang yang berhutang. Yang kedua ada muhal, yaitu pemberi pinjaman. Yang ketiga, muhal alaih, yaitu penerimaan hawalah. Yang keempat, muhal bihi, yaitu hutang. Dan yang kelima adalah akad. Selanjutnya ada syarat hawalah, yaitu yang pertama, para pelaku hawalah atau pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum. Hal ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang sudah balik atau berakal. Hawalah tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya atau anak kecil juga tidak bisa, karena belum bisa dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab secara hukum. Yang kedua, peminjaman harus memberitahu pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Pemberitahuan pemindahan hutang ini sangat penting sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, ada akad hawalah dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah menyetujui keinginan peminjam. Hal ini karena hawalah mengandung arti kepemilikan, sehingga hawalah ini tidak sah jika mengandung unsur paksaan. Lalu, hawalah tidak disyaratkan adanya hutang dari penerima hawalah atau pemindahan hutang kepada pemindah hutang. Selanjutnya, implementasi hawalah. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hawalah ini lazimnya untuk membantu pemasok untuk mendapatkan modal supaya bisa memproduksi suatu barang. Katakanlah seorang pemasok bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan membayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan pemasok akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran tersebut dari pemilik proyek atau pembeli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Gunakan masker saat berkendara, baik beroda 2 maupun beroda 4. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Karena dengan kita mematuhi protokol yang berlaku, kita mengurangi penyebaran COVID-19. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.